Perkenalkan, nama saya Ahmad Slikam. Saya akan mempresentasikan materi pengevaluasian strategi. Yang pertama, kerangka kerja evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah tahapan penting dalam siklus manajemen strategi yang berfungsi untuk menilai keberhasilan strategi yang telah dijalankan serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Proses evaluasi strategi terdiri dari 3 langkah utama. Selanjutnya, proses evaluasi strategi. Yang pertama, pemeriksaan landasan strategi ini mencakup analisis terhadap visi, misi, tujuan, serta asumsi-asumsi yang mendasari strategi. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, penting bagi organisasi untuk secara berkala mengkaji ulang landasan strategi mereka untuk memastikan bahwa strategi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan baru. Yang kedua, perbandingan hasil aktual dengan target. Perusahaan harus membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan atau indikator kerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengambilan tindakan korektif. Bila ditemukan kesenjangan antara kinerja aktual dan yang direncanakan, maka manajemen harus mengambil tindakan korektif. Selanjutnya, pentingnya evaluasi strategi. Evaluasi strategi tidak hanya dilakukan setelah strategi dijalankan, tetapi sebaiknya merupakan proses berkelanjutan yang menjadi bagian integral dari manajemen strategi. Manajemen konsistensi organisasi. Evaluasi strategi membantu memastikan bahwa semua bagian organisasi bergerak dalam arah yang sama, meminimalisir risiko kegagalan dalam lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian. Strategi yang berhasil tahun ini belum tentu relevan di tahun berikutnya. Evaluasi membantu mendeteksi lebih awal sinyal-sinyal kegagalan dan memberikan peluang untuk koreksi sebelum terlambat. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan mengevaluasi strategi secara berkala, organisasi dapat mengetahui bagian mana dari strategi yang paling efektif dan mana yang perlu diperbaiki, mengakomodasi perusahaan eksternal. Evaluasi strategi memungkinkan perusahaan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan seperti perkembangan teknologi, perubahan tren pasar, hingga kebijakan pemerintah. Selanjutnya, teknik balance scorecard. Balance scorecard adalah alat strategi yang dikembangkan oleh Kepala dan Norton 1992 untuk membantu organisasi mengukur kinerja secara komprehensif, tidak seperti mengukur konvensional yang hanya berfungsi pada aspek keuangan. Perspektif keuangan menilai apakah strategi meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Contoh indikator ROI, return on investment, laba bersih pendapatan. Perspektif pelanggan mengukur bagaimana persepsi pelanggan terhadap produk atau layanan organisasi. Perspektif proses bisnis internal mengkaji investasi dan efektivitas proses internal, fokus pada inovasi, kualitas operasional, dan kecepatan layanan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, nilai
kemampuan organisasi dalam berinovasi dan meningkatkan kualitas sumber daya alam. Selanjutnya, tantangan dalam manajemen strategi. Keterbatasan informasi dan data. Evaluasi memerlukan data yang akurat dan up-to-date, namun seringkali data yang tersedia tidak lengkap, tidak valid, atau sulit diakses. Perubahan lingkungan yang cepat, globalisasi, disrupsi digital, dan krisis ekonomi membuat strategi cepat menjadi usang. Manajemen perlu peka dan cepat bertindak. Namun hal ini tidak mudah dilakukan tanpa sistem evaluasi yang kuat. Resistensi organisasi terhadap perubahan. Budaya organisasi yang tidak terbuka terhadap perubahan dapat menjadi hambatan besar. Karyawan dan manajemen bisa saja merasa nyaman dengan kondisi saat ini dan menolak strategi baru. Ketidakjelasan tolak ukur keberhasilan. Tidak semua aspek strategi mudah diukur. Misalnya pengukur budaya organisasi terhadap kinerja karyawan sulit diukur secara kuantitatif. Selanjutnya, kesimpulannya, evaluasi strategi adalah proses esensial yang memungkinkan perusahaan menilai efektivitas strategi dan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Dengan kerangka kerja yang tepat dan alat seperti balance sheet, scorecard, perusahaan dapat secara sistematis memantau keberhasilan strategi. Terima kasih.